Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam Pak Hadi. Bagaimana kabarnya Pak Hadi? Lama tak berjumpa ini kayaknya ini. Iya ini Pak. Apa? Apa kabar saya bahagia, sehat. Alhamdulillah ini Pak. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah Pak ya. Gini Pak, Iya. mumpung ketemu walaupun lewat Jimit Pak ya. Kita mungkin Iya. akan ngobrol-ngobrol dan mungkin membutuhkan beberapa waktu ya Pak. Barangkali lama. Kira-kira siap udah Pak? Enggak apa-apa Pak. Mumpung kita ketemu sekalian kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Ini Pak, Pak Dayat, Nggih. saya mau ini dengan saya nanti tetap kita akan bincang-bincang, tapi sebentar Pak ya, tak ambil minuman dulu Pak. Oke, siap Pak. Monggo Pak. Oke. Ya, sudah Pak. Aman ya Pak? Sudah, tak ambil minumannya ya. Sip. Gini Pak, saya kan mengamati story WA jenengan Pak. Kok kelihatannya kayak galau terus, ini ada apa ini Pak? Apa kelihatan Pak ya? Lah itu Kelihatan dilihat ya. dari story-storynya itu pernah kok galau. Barangkali ada apa itu. Iya. Saya memang itu Pak, sekarang itu sebenarnya butuh sekali seseorang atau teman curhat untuk membicarakan masalah yang sekarang saya hadapi ini Pak. Oh. Terima kasih Pak Dayat, ternyata jenengan kok perhatian dengan saya ya sambil lihat story-story. Lah ada apa ini Pak kok kayak galau gitu maksudnya? Barangkali bisa memberikan pencerahan. Ini Pak Dayat, saya itu sebenarnya pengen mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Masalah nopo Pak Hadi? Masalah apa? Masalahnya itu, ini saya sedang bingung ini Pak. Bingungnya itu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya pilih dari beberapa hal yang mungkin telah bikin saya tuh bingung untuk memilih ini saya Pak. Kalau boleh tahu masalah apa itu Pak? Barangkali bisa menceritakan masalahnya apa, terus perasaan Bapak yang sekarang dialami itu seperti apa? Ini Pak Dayat, saya tuh sebenarnya itu merasa tidak nyaman itu pas di kantor. Jadi sekarang itu kan sedang rame-ramenya itu, apalagi kalau ketemu dengan Pak Kepala Sekolah. Loh, Itu rasanya itu enggak Pak. kenapa itu Pak? Apa yang membuat Pak Hadi nggak nyaman itu Pak? Ketemu KS kok malah nggak nyaman itu? Ya sebenarnya itu mungkin hanya perasaan saya itu Pak ya. Karena ini Pak Dayat, itu merasa nyamannya karena pas di kantor itu saya itu sering kadang-kadang itu ya tanpa mungkin kepala sekolah tidak itu, tapi kayak saya merasa tersindir itu loh Pak sama kepala sekolah karena belum itu Pak mengerjakan aksi nyata di PMM itu ya. Oh, PMM Pak. Iya. Menyindir gimana Pak? Coba Pak diceritakan lebih detail, barangkali diperjelas lah maksudnya. Kok merasa tersindir kayak gitu? Iya Pak, soalnya kan pas di kantor itu kepala sekolah itu kan pas pada waktu rapat itu ya, itu ya pernah bilang dengan teman-teman guru yang lain ya sambil melirik ke arah saya itu Pak. Yaitu Pak Kepala Sekolah itu yang mengatakan Bu Ida itu guru di saya itu walaupun dia tidak lulus seleksi CGP ya berpenghargaan yang kita lakukan, tapi beliau itu giat dan semangat dan mempelajari dan mengerjakan POM itu Pak. Iya. Lah terus menurut jenengan bagaimana Pak? Menurut Pak Hadi itu sendiri gimana? Maksudnya pendapat kepala sekolah seperti itu menurut Pak Hadi bagaimana ya maksudnya? Ya sebenarnya benar Pak, memang iya apa yang dikatakan sama kepala sekolah itu ya ada benarnya juga. Memang Bu Ida itu ya sampai sekarang itu memang paling giat itu Pak mengerjakan
topik-topik yang ada di PMM. Dan saya berpikir juga seharusnya saya yang sekarang sedang mengikuti pendidikan CGP ini ya harus lebih giat, harus lebih dibanding dari Bu Ida, seperti itu Pak Day. Lah terus kenapa kok Pak Hadi tidak langsung gaspol kayak gitu mengerjakan PMM kayak gitu? Iya, sebenarnya itu ya saya itu masih itu Pak, mau melaksanakan itu sepertinya kok nggak bisa itu Pak. Untuk saat ini loh Pak ya, untuk saat ini saya belum bisa melakukan itu Pak. Lah terus kita ngobrol kayak gini dengan tadi sudah curhat itu tujuannya apa Pak? Nah ini Pak, Iya. pas ya, sebenarnya ini kalau saya pengen curhat dengan Iya. dengan agar mendapatkan ya solusi Pak dari yang saya hadapi sekarang ini ya, biar tidak disindir-sindir lagi Pak. Dan bisa mengerjakan topik PMM yang sekarang sedang di itu. Terus kalau memang seperti itu yang menjadi hambatan atau tantangan jenengan itu apa Pak? Kok nggak langsung gas kayak gitu? Iya, Pak Dayat kan tahu sendiri kan, tugas guru penggerak itu kan sangat banyak sih Pak. Betul. Kita harus belajar dari materi, kita harus mandiri, ada juga eksplorasi konsep dan sebagainya, berbagai macam tugas-tugas yang mungkin kalau dilaksanakan atau disamping dengan yang lain pastinya lumayan sulit. Apalagi ini kita kan tahun-tahunnya ini sebelum puasa itu banyak sekali Pak lomba-lomba, Iya, Pak. kegiatan-kegiatan seperti lomba LCT, ada juga kemarin di Polda ya, ada lomba tata upacara bendera juga, literasi lah. Nah itu juga termasuk di dalamnya Pak, sehingga mau membagi waktu untuk yang itu sepertinya kok untuk saat ini belum bisa itu Pak. Oh, betul Pak. Ya. Terus bagaimana pendapat Pak Hadi? Maksudnya mau prioritas itu apa? Mau kan tadi kan pekerjaannya kayaknya Pak ya, ada tugas-tugas selain CGP, selain tugas PMM, mungkin kan ada tugas yang lain, lomba-lomba itu Pak lah. Menurut jenengan sendiri apa yang mau diprioritaskan Pak? Ya ini sementara saya alhamdulillah Pak untuk yang lomba-lomba itu ya sudah dilaksanakan. Oh sudah selesai Pak? Yang lomba-lomba berarti sudah selesai? Tinggal yang tugas dari itu guru penggerak kegiatan ini sama yang tadi yang PMM itu Pak. Oh iya. Kalau yang lomba-lomba berarti sudah Pak ya? Iya Pak. Nah terus dari berarti sisa 2 Pak ya? Sisa 2 antara guru penggerak dan tugas PMM, penyelesaian PMM mungkin Pak ya? Iya. Lah itu untuk dari 2 itu jenengan gimana itu? Mau prioritas yang mana? Ya sebenarnya dua-duanya itu yang penting semua Pak, baik itu guru penggerak, baik untuk PMM. Nah tetapi saya ini memang belum bisa membagi waktu di antara keduanya. Dua-duanya sama-sama penting, sama-sama memang harus saya lakukan. Tapi ini yang permasalahannya dia belum bisa membagi waktunya yang pas itu seperti apa itu Pak. Lah terus untuk mengatasi masalah itu Pak Hadi mau seperti apa? Mau punya solusi seperti apa kira-kira Pak? Ya gimana ya? Saya mungkin akan itu Pak mencoba untuk yang PMM itu komunikasi dengan Ida yang tadi sudah melaksanakan PMM sampai aksi nyata. Ya mungkin waktunya di pas sela-sela istirahat. Bisa nanti saya minta kolaborasi yang berkaitan dengan tadi yang PMM tadi itu Pak. Ya mungkin waktunya hari Ahad atau mungkin Sabtu Pak, itu yang akan saya fokuskan untuk mempelajari dan mengerjakan ya topik-topik yang ada di PMM secara mandiri. Apa Pak Hadi yakin Pak bisa mengerjakan secara mandiri? Yakin Pak, harus bisa. Masya Allah, mantap. Nanti untuk jika ada beberapa yang belum bisa
dipahami kan, mungkin saya bisa mencari referensi itu di YouTube atau apa, itu kan sekarang itu lumayan banyak itu Pak. Lah terus kalau yang tadi jenengan bicarakan mau belajar mandiri terus melihat referensi dari YouTube, itu menurut saya ide bagus itu Pak. Tapi bagaimana dengan tindak lanjut yang akan jenengan lakukan setelah obrolan kita ini, maksudnya aksinya bagaimana gitu. Siapa ya, mungkin nanti tindak lanjutnya ya saya akan langsung PK sama Bu Ida. Masya Allah. Ya nggak pakai lama-lama Pak. Gercep ya Pak ya. Nanti ya mohon izin Pak, minta waktunya di sela-sela pas istirahat untuk bisa sharing berkaitan dengan PMM, dan mungkin saya juga minta nanti bisa komunikasi dengan Bu Ida untuk mengatur jadwal kegiatan di hari Ahad sama Sabtu biar saya bisa lebih fokus dalam tadi mempelajari PMN itu Pak. Oh ya, beres itu Pak. Mantap. Memang seharusnya ya kayak gitu Pak ya. Kita harus bisa membagi dan bertanggung jawab atas yang kita hadapi. Ya. Situasi apapun ketika itu mau tanggung jawab kita harus melaksanakannya Pak ya. Walaupun mungkin ketika terjadi bebarengan kita harus pandai-pandai memanage waktunya. Luar biasa Pak Adi. Semoga bisa dimudahkan untuk membagi waktu dan semua tugas dan tanggung jawabnya bisa terselesaikan. Iya Pak. Matur nuwun nih Pak atas pencerahannya. Setelah yang ini saya akan lebih fokus dalam tadi yang sudah kita obrolkan sama-sama biar cepat selesai itu Pak. Siap Pak Adi. Jenengan pasti bisa Pak. Semangat. Siap Pak. Oke. Terima kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Iya, sepertinya kok sedang enjoy ini Pak Dayat ya. Iya. Gimana Pak Dayat ini? Sudah lama loh kita tidak ngobrol-ngobrol bareng. Ya, bisanya kita hanya ngobrolnya lewat Gmail ini Pak. Betul Pak, betul. Karena ya paling ketemunya di loka Pak ya. Iya ini Pak Dayat. Tadi kok Pak Dayat WA kan sama saya untuk meminta waktu untuk ngobrol. Ini mau ngobrol tentang apa nih Pak Dayat kira-kira? Oh iya Pak, maaf Pak ya, saya mau coaching ini Pak ceritanya Pak. Coaching sama jenengan berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak. Karena mungkin kan ini kan mau puasa Pak ya. Kalau saya mungkin ketika pembelajaran di lapangan yang menyenangkan, ya sedikit demi sedikit saya sudah tahu Pak. Tapi untuk yang di kelas ini mungkin jenengan spesialisnya Pak, kan biasa ngajar di kelas ya gitu Pak. Itu berarti berkaitan dengan itu ya, berkaitan tentang pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya. Boleh Pak, kita nanti sharing bareng-bareng tentang masalah ini. Tetapi ini maaf dulu Pak ya, sebelum dilanjutkan, ini tujuan apa yang nantinya Pak Dayat inginkan dari obrolan kita ini Pak, yang berkaitan tadi yang Pak Dayat sebutkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, apalagi ini mau mendekati bulan puasa itu Pak ya. Ya itu Pak, saya pengennya itu anak-anak ketika diajar di kelas itu happy, seneng dalam mengikuti pelajaran, terus tidak bosan, tidak ngantuk, pokoknya antusias lah mengikuti pelajaran saya, kayak gitu Pak. Happy, senang itu Pak ya. Iya Pak. Nah
Oh, berarti kalau misalnya Pak Dayat berpikir seperti itu, apa berarti Pak Dayat merasa pembelajaran yang Pak Dayat lakukan selama ini apa belum sesuai harapan? Apa sih Pak indikatornya yang membuat Pak Dayat itu dapat demikian? Ya itu Yang Pak, membuat Pak Dayat karena saya ngajar PJOK Pak ya. PJOK kan pelajarannya dinanti kan Pak ya. Dari saya SD sampai saya sekolah SMA itu ya pelajaran yang paling dinanti itu PJOK, keluar bebas itu Pak ya. Lah ketika saya ada materi yang enggak di luar kelas, misalnya materi kesehatan atau materi tentang kebersihan, itu kan harus di dalam kelas Pak ya. Nah itu saya melihat anak-anak itu kadang nggak nggak begitu respon Pak, maksudnya malas-malasan kayak gitu. Mungkin di awal-awal mereka bisa mengikuti, tapi lama kelamaan kok kayak gini, kok kurang menarik kayak gitu Pak. Ya itu masalahnya kayak gitu. Oh gitu Pak. Ada lagi Pak selain itu? Ya anak-anak juga kurang aktif Pak, cenderungnya diam ketika ditanya kayak gitu kan, malah justru kelihatan bingung kayak gitu, ini Pak Guru mau apa kayak gitu. Kayak bingung gitu Pak. Oh, jadi anak itu pas di dalam kelas itu kurang aktif dan juga merasa bosan ya Pak ya. Menurut Pak Dayat, itu pembelajaran yang membuat anak itu senang, happy, itu seperti apa Pak? Ya mungkin pembelajaran yang tidak monoton dan menggunakan metode-metode baru yang bervariasi mungkin Pak kayak gitu Pak. Pembelajaran yang tidak monoton, yang menggunakan metode baru itu Pak yang bervariasi. Nah, ada lagi Pak selain itu Pak, selain pembelajaran yang tidak monoton sama itu pengguna metode baru, ada apa tidak selain itu Pak? Ya barangkali saat pembelajaran guru menyiapkan alat-alat peraga yang menarik perhatian siswa mungkin Pak. Iya. Baik, berarti menurut Pak Dayat itu pembelajaran yang membuat anak senang itu tadi yang happy adalah tadi juga kalau yang tidak membosankan, menggunakan alat peraga dan sebagainya Pak ya. Nah, dari itu Pak skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Pak Dayat sekarang? Jika misalnya 1 itu kok masih kurang, 10 itu yang baik, itu kira-kira Pak Dayat itu di posisi berapa itu Pak? Ya mungkin di posisi 6 paling Pak, paling cocok itu 6 Pak, antara pertengahan lah, transisi ya itu Pak. Di posisi 6 Pak ya? Iya Pak. Di posisi 6 itu seperti apa sih Pak, bisa dijelaskan Pak? Posisi 6 itu seperti apa? Ya mungkin karena kurang jam terbang di kelas, mungkin saya itu masih menggunakan satu metode Pak, barangkali ceramah, terus kadang-kala juga menggunakan alat-alat peraganya itu masih kurang, alat peraga yang mendukung di kelas. Iya, seringnya kan di lapangan Pak. Iya Pak. Iya, itu Pak ya. Kira-kira ini kalau tadi sudah tahu skalanya sekarang itu 6, Pak Dayat itu menginginkan itu naik ke skala berapa Pak dalam waktu dekat ini? Ya biar ada bagaimana. Ya paling tidak kalau nggak bisa 10 ya 8 Pak. Kan guru penggerak. 8. Paling tidak kan 8 lah kayak gitu Pak. Iya. Nah, skala 8-nya itu seperti apa Pak? Ya di antaranya mungkin nanti mencoba metode-metode baru dan mungkin menggunakan alat-alat peraga yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan Pak. Iya, jadi menggunakan metode baru, menggunakan alat peraga. Nah, dari tadi yang sudah Pak Dayat sebutkan kan ada menggunakan metode baru Pak ya. Nah, kira-kira itu metode apa Pak yang akan Pak Dayat lakukan ini Pak? Iya. Kan mau puasa itu ya. Kira-kira itu apa Pak? Ya mungkin itu Pak, dengan metode diskusi, terus kan didiskusikan anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dan mungkin di akhir kerjasama itu bisa mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga diharapkan anak-anak itu bisa tertarik dan bisa menumbuhkan rasa percaya diri, mungkin itu Pak. Iya, benar itu Pak ya, dengan diskusi ya.
selain tadi kan ada Pak Dea juga menyebutkan menggunakan alat peraga nih Pak. Ini kira-kira alat peraga apa yang akan Pak Dea gunakan? Itu Pak. Ya, Seperti apa? ya mungkin yang sudah ada di sekolah itu Pak, misalkan dengan menggunakan laptop atau PPT yang menayangkan materi-materi pembelajaran berupa audiovisual, sehingga mungkin dengan hal itu anak bisa tertarik mungkin Pak dengan video-video. Tak pilihkan video-video yang menarik, misalkan berupa kartun atau apa gitu Pak. Iya. Pastinya yang akan senang Pak ya kalau tadi Pak Dea sebutkan menggunakan video dan sebagainya. Iya. Nah, apalagi Pak yang perlu ditambahkan selain tadi itu Pak? Bisa juga dengan itu Pak, jurus andalan biasa dengan permainan Pak, yang biasanya mungkin permainan di luar, nanti saya bisa nyari-nyari permainan yang mungkin bisa dilaksanakan di dalam kelas. Oh gitu ya. Mm-mm. Bagus itu Pak. Berarti permainan itu nanti kan bisa dilakukan pada anak Pak ya. Ya permainan Pak ya, kalau bulan puasa itu kan nggak mungkin permainan yang berat-berat itu ya. Iya Pak, iya betul. Iya. Mungkin itu Pak, misalkan permainan apa ya? Misalkan anak dibagi menjadi 2 kelompok kayak gitu kan. Kita memberi pertanyaan sekalian menyediakan jawaban. Kelompok 1 misalkan berperan sebagai pemegang jawaban, dan kelompok 2 dikasih lembar pertanyaan lah, nanti bisa saling mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Nanti yang cocok berarti jodoh, benar kayak gitu Pak. Itu kan kelihatannya menarik dan bisa dilakukan di dalam kelas kelihatannya. Nah, itu pastinya ya anak menyenangkan juga kan. Anak juga gerak walaupun geraknya terlalu banyak Pak ya. Jadi juga membosankan. Tapi kan bisa suasana itu bisa cair, bisa menyenangkan. Baik Pak Dayat, ini kira-kira rencananya Bapak sekarang apa nih berkaitan tadi untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan sebagainya? Ya rencananya itu Pak, maksudnya apa-apa yang sudah kita obrolkan tadi kan nggak sengaja kok keluar ide-ide ya itu Pak ya, cari langsung lah itu saya mengupayakan dan berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah keluar tadi ide-idenya itu Pak. Iya. Barangkali misalkan memungkinkan permainan itu juga dibawa keluar enggak apa-apa Pak, misalkan memungkinkan, misalkan masih pagi ya gitu. Iya pada pagi hari itu Pak ya. Kalau siang kan kasihan anaknya, kalau misalnya puasa itu kan repot juga kan. Betul Pak. Iya. Tapi kadang memang itu Pak, maksudnya walaupun puasa tapi karena pelajaran olahraga itu pengennya di luar, kadang kayak itu. Barangkali nanti anaknya minta keluar, nanti tak bawa keluar kayak gitu Pak. Iya. Berarti tadi sudah itu berarti akan mencari metode yang variasi Pak ya. Juga menggunakan alat peraga, ya sekali ya menggunakan permainan biar anak itu tidak jenuh, tidak bosan, biar bisa ya seperti anak yang enak lah, enjoy seperti itu. Iya, dan juga itu Pak menyiapkan rencana pembelajaran yang menarik, kan harus terencana Pak ya. Kalau tidak direncanakan nanti malah ambiar Pak. Iya, harus terencana Pak, benar. Betul. Biar nanti kan tujuan jelas. Nah, Pak Dayat ini kira-kira kapan Pak akan dilakukan itu Pak? Ya dalam minggu-minggu ini Pak mungkin Pak. Oh. Nah ini apakah ada Pak rekan kerja atau teman yang bisa membantu Pak Dayat dalam menciptakan tadi yang kelasnya menyenangkan untuk pembelajaran? Kira-kira ada tidak Pak? Ya mungkin dengan itu Pak, Bu Aisyah itu kan teman saya yang Bu Aisyah itu teman saya yang sudah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didiknya, aktif dan belajarnya menarik Pak. Saya kalau melihat beliau mengajar itu menyenangkan lah, anak-anak pada happy ya gitu. Iya, jadi berarti Bu Aisyah itu bisa untuk itu Pak ya, untuk bisa jenengan mintai semacam ilmu lah untuk bisa sharing-sharing Pak. Sharing-sharing.
ada lagi Pak hal-hal lain yang mungkin Pak Dayat akan lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru tuh Pak? Ya biasanya saya juga itu Pak, nyari ide-ide di YouTube Pak. Jurus andalan Pak, kalau mentok nanti nyari di YouTube kayak gitu. Berkaitan dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan ternyata Iya. banyak referensi di situ Pak. Bahkan dari luar negeri pun bisa kita adopsi untuk di pembelajaran di sini, di pembelajaran di kelas kita ya. Iya, tidak ada salahnya Pak ya mengambil Mm-mm. itu kan memang bagus ya. Ya, baik Pak Dayat, apa yang tadi kita sudah obrolkan, pastinya ada beberapa hal yang kita dapatkan dari obrolan pada ini Pak ya. Iya. Apakah kira-kira sudah tercapai Pak apa yang diinginkan dari Pak Dayat berkaitan dengan yang sudah kita obrolkan tadi Pak? Ya banyak sekali Pak, pastinya kegiatan ini sangat membantu Pak ya. Membantu dalam arti saya tercerahkan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan Pak. Iya. Nah, targetnya selesai kapan itu Pak? Ya mungkin kalau ndak ada halangan 1 minggu cukup Pak. 1 minggu Pak? Iya Pak. Ini kan kalau misalkan Biasanya, percobaan kan satu kelas Pak, biasanya kan saya coba 1 minggu cukup lah. oh, 1 minggu, Mm-mm. 1 minggu ya. Biar kita tahu Pak dalam 1 minggu ini ada progres itu gimana nih Pak? Ya nanti kita bisa janjian lagi terus ngobrol-ngobrol santai lagi. Barangkali Oh iya. langkah-langkah yang saya tempuh ada yang salah kan bisa minta pencerahan atau bisa sharing-sharing lagi ya itu Pak. Iya. Sip, mantap, iya. Oke. Berarti kapan-kapan nanti kalau misalnya ada sesuatu hal itu bisa nanti kita komunikasi lagi Pak ya. Ya mungkin minggu Siap. depan atau mungkin kapan. Oke Ya, Pak. sambil makan-makan itu Pak ya sate lah apa bakso. Jos. Agendakan Pak. Iya. Oke Pak ya. Matur Terima kasih ya. matur nuwun Pak ini Pak, mencerahkan Pak. Iya. Yo, Ya, yo, terima kasih yo. Pak ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.